Ya udah tungguin deh gue masuk ya, gue nyampe maksudnya. Pas gue nyampe, ya kan, gue nyampe, gue langsung dobrak rumah tuh pas masuk. Gue dobrak tuh rumah, gue bilangin apa? Ini rumah gue yang bayar, gue kasih gitu. Iya bang, Lu jangan ganggu. Gue bilang, serius nih. Blok S, tempatnya titik ngopi. Iya. Langsung cerita ini cerita horor. Ini kawan kita nih dari Medan. Kita kok dia. Tiket udah Iya. Sini, Udah disiapin. Kalau dianya sih nggak punya cerita horor. Dia sendiri horor. Enggak. Jadi orang yang ketemu dia jadi horor. Pelanggaran HAM itu. Ya sini bukan sini. Kita lagi. Basah ini. Yang punya rumah lah yang paling empuk. Jadi macam gini, kita lagi cinta horor, Le. Coba Kena rosak. Dulu lah. Ya, udah taruh dulu handphone ini. Kalau di daerah Medan yang horor-horor itu bagaimana? Iya, langsung kita tanya ini. Ini soalnya Ini paling kemana? mistis Kemana? kayaknya. Ini kita ini live. Inilah. Iya. Kok warna putih? Nah, ini cerita dulu baru seduh. Kerja dulu. kerja dulu lah. Bisa gitu ya. Iya. Asap dulu lah. Iya dong. Banyak durasinya kalau begini, aduh. Ini ada juga belum lama. Jadi bukan gua sih yang cerita, bini gua yang cerita. Jadi pas belum lama nih. Berarti baru. Iya. Lebaran kemarin. Namanya belum lama, baru bro. Lebaran kemarin kan nyokap mertua kan di sini di rumah gua. Iya benar. Nyokap mertua di rumah. Nah, kita lagi beres-beres rumah nih. Beres-beres rumah mau lebaran kan? Mau lebaran beres-beres rumah. Bini gua lagi beres-beres di kamar atas, kamar anak-anak. Beres di kamar atas, dia keluar kamar. Di depan kamar mandi gua kan ada kamar mandi yang atas tuh ada void gitu kan. Void yang di bawah itu. Dan lu tahu kan ujung belakang rumah gua tuh kan pohon bambu gitu kan. Bini gua keluar, dia ngeliat nyokapnya lagi beres-beres jemuran dekat situ. Iya. Dilihatnya begitu. Langsung dia keluar kamar tuh langsung turun ke bawah. Iya. Turun ke bawah. Lah nyokap lagi di depan ternyata. Tanya lu. Cerita dia nyokap malah di depan. Yang di atas siapa tadi? Ya patut lah kita di sini dong. Iya. Terus Hele, gimana pengalamannya selama Hidup. Enggak pernah. Lah kan udah dibilang kalau dianya nggak pernah ngalamin horor. Orang yang ketemu dia langsung horor. Serius enggak pernah. aman berarti ya? Pertama kali di Indo Alam, kan aku termasuk yang paling depan tuh. Iya, Rumah betul. ada tetangga kan. Benar. Ada bintik-bintik merah tak lempar bodo amat. Itu baru bintik ya. Anjir gua baru bintik ya udah dilempar. Gimana gua jadi gede ya? Gua gede jadi berantem gua gitu. Bener kita begitu nggak kayak ini doang, nggak kawan kita ini doang. Itu tetangga ada. Si ini apa yang orang Manado istrinya siapa lupa. Iya Glenn. Jadi pas dia lagi nyuci motor. Ada yang ngetawain dong di saung yang di situ. Iya. Jadi ada om bapak lagi gitu. Lari di situ. Saya lari ngapain? Wah, kenapa? Ada kuntilanak yang ini. Diambil batu. Cimpung. Sini lu kalau berani. Wah, dia itu. Aceng benjoy. Itu namanya Aceng loh. Belum jadi. Kan masih awal. Tapi orang yang begitu itu canggih. Di situ pernah begitu kejadian. Canggih orang begitu tuh berani tuh nyalinya gede. Kalau yang ingat di C2 Om. Itu tapi rasaku dulu ada deh Bang, yang anak SMP yang histeris sampai tengah-tengah malam. Di situ sejarahnya masih bocah, masih umur setahun 2 tahun. Semua orang bilang kan dia kesurupan lah, apa segala macam kan gitu kan. Gua udah naik emosi ya kan, tak tantangin.
Kalau lu setan, ayo gua bilang gitu. Tapi kalau lu manusia kasih tahu apa lu mau lu gitu kan. Tok bentak-bentak. Lu harus diem sebelum lu ngomong. Gitu. Kalau lu nggak ngomong nggak boleh nangis, tak bilang gitu. Diem, Bang. Bener, lebih takut itu tadi dia. Iya. Makanya ya dia aja nggak pernah ngalamin horor. Orang yang ketemu dia yang horor. Serius, Bang. Ya aku mikirnya gini loh, udah jam 2 kalau sehari sekali 2 kali it's okay lah gitu kan. Ini jadi rutin gitu. Nah, tanya ternyata si anaknya itu nggak mau kalau lonely di sini sendirian. Di kontrakan yang lama dia banyak kawan gitu kan. Nah, tapi dia pakai modus itu. Oh gitu. Setiap pulang sekolah, makan, beres-beres, mulai tuh nangis tuh. Jadi dianggap rumahnya horor, banyak penunggunya gitu kan. Jadi cabut. Nah, itu tuh di otak dia gitu kan. Iya. Kalau itu namanya pembohong. Iya. Hilang circle-nya nggak ada di sini. Iya, circle-nya. Broadcast bro itu bro. Udah masuk ke broadcast ya, jago itu actingnya ya kan. Makanya Allah setan. Untung ada tetangganya dia ya kan. Belum to the point aja lo gitu. Iya lah. Mau lu apa? Mau lu apa gitu. Kalau main iPhone gue beli ini. Jangan levelnya iPhone, Bro. Berat pula itu. Berat. Jadi sorry bagi gua nggak ada hantu. Gitu. Ngopi dulu dah. Udah boleh dong. Oh boleh dong, udah. Yang mana? Yang ini aja. Anjay. Gelasnya mana bro gelasnya? Ini mana tadi? Ini juga gue. Gelas nih. Oh enggak ini lah. Nggak biasa buka langsung aja deh. Gelasnya. Oh iya, Ini gelas itu. Ini gelas apa ini kosong ini kosong. Itu masih bersih. Air panasnya mana? Iya, Ada tenang. Gampang itu. Warung bapak lengkap. Oke. Ini mau di close baru kita lanjut. Gak usah terus aja. Oh. Nanti tinggal kita bagi-bagi aja part. Tak kasih tahu ya. Bukan nakutin, tapi itu jadi quote and quote senjatanya di Tanah Batak terutama. Di sana ada namanya itu, aku lupa namanya, tapi kayak gini. Contohnya ada pohon mangga. Nah, kalau memang niatnya orangnya jelek, mau nyolong, itu dari nyentuh itu mangga sampai paginya itu pasti keliling di situ. Oh, kalau kita sebutnya kesirap. Iya, kesirap. Ada kadang suka kayak gitu kan. Iya, kesirap. Iya. Kan kalau kata dulu orang bilang serap keder, kalau ini bukan keserap keder. Iya, Balik ya? Sampai yang punyanya itu datang gitu. Kalau orang atau tetangganya yang lihat itu nggak akan berhenti dia kayak nggak dengar siapa-siapa gitu. Itu udah ilmu mainnya. Iya, memang itu valid. Itu memang valid ya. valid. Namanya tadi apa tadi? Valid namanya. Valid. Valid. Di daerah mana? Bang valid. Ini ya daerah Medan kan tuh. Bukan ngejelek-jelekin ya, tapi Enggak emang. tapi awal mulanya itu ada kabar-kabarnya karena dulu kan waktu banyak maling-maling lah kayak gitu kan. Nah, itu ya komoditas di sana cuman pertanian gitu. Nah, jadi kalau hasil ladangnya habis ya udah keluarganya mati dah, nggak ada makan gitu kan. Tapi bener itu percaya nggak percaya di bini, kalau gue sih nggak ada ya. Bini gue kan sama keluarganya ada sekolah kayak SLB gitu. Oh punya sekolah. Punya sekolah SLB gitu. Di sekolahnya itu kayak bener kayak setiap maling yang ngambil barangnya dia nggak mau bisa keluar. Tapi kalau barangnya ditaruh, dan udah bisa keluar. Dan emang rumah SLB-nya itu serem katanya. Gue pernah nginep di situ, untungnya nggak ada apa-apa. Itu begitu, serem sama yang kita kayak gitu. Oh kalau lu baca nggak ada apa-apaan, hati lu kan halus. Oh iya, besi ya. Bagian dari halus yang Halusinasi. Iya, halus. Paling gue kotornya sama kopi doang. Tapi lu percaya nggak? Jadi kalau zaman dulu itu kan, kalau ngebangun apa ya, ngebangun gedung apa segala macam kan ada yang suka ditumbalin gitu kan. Ya kan zaman dulu ya, benar kan? Iya, pernah dengar kan banyak pasti semuanya. Ya, makanya dulu kan kita takut tuh kalau ada mobil-mobil apa namanya jeep itu kalau zaman dulu kan. Wah ini menculik anak menculik itu kan. Jadi abang gue itu bro di Gerahasi jantung. abang gue dia kan berarti silat bro. Panca Sukma Siliwangi, tau gak lu? Iya. Oh, itu kan dia kayak orang ini ya, kayak buat
panca Ngobatin indra lah. buat ngebuka indra juga ada lebih- juga kan kayak kayak tenaga dalam gitu. kontak gitu ya. Aji serat jiwa yang Iya, kita omong itu dia, itu nyambung Aji gitu kan. serat jiwa. Nah, pas di situ tuh abang gua kayak masih ada tuh kebiasaan itu, Bro. Dia Bisa-bisa. lagi sama pacarnya jalan nih ke Graha nonton. Begitu mau nonton, terus ada yang ngasih tahu, katanya dia sih gitu, dia ngasih tahu, lu mendingan keluar dari sini dah gitu kan. Ini bakalan terjadi sesuatu nih di sini gitu kan. Ngebaca. Iya, akhirnya dia film belum habis belum keluar dia. Pas begitu keluar jalan, terus kan kalau di Graha itu kan di lantai paling atas tuh ya bioskopnya. Bioskop biasanya di atas Di atas kan. Nah, terus kan apa namanya langsung ke bawah gitu ya. Eskalatornya kan di pinggir-pinggir ya kalau yang udah pernah ke Graha tuh ya. Dia ngelihat ada ini, Bro. Ngelihat ada orang tapi kayak kuyang gitu, Bro. Cuman ini doang apa? Usus. Usus doang. Jeroan. Tangannya ada, tapi ininya nggak ada semua. Oh iya. Sama abang gue diketawain. Itu makanya. Lah, orang kagak ada. Ini hanya kakinya terbang gitu kan. Ya mungkin udah terpengaruh sama ini juga kali, Bro. Experience itu juga kan. Diketawain, Bro. Diketawain. Dia turun ke bawah, pas udah nyampe bawah ada lagi yang aneh lagi. Ada orang jadi dia gagu semua orang. Wah, kok orang dia ketawain lagi sama dia. Ketawain lagi sama dia. Emang parah itu emang abang gue ya kan. Terus akhirnya dia jalan keluar tuh kan angkotnya T16 tuh, Bro, ke arah rumah gua. Pas sampai situ dia ini apa namanya gak bisa ngomong dia, ya kan? Gak bisa ngomong, bingung. Iya. Nah, pas gue gara-gara ketawain gitu kan. Jadi kebalik. Iya. Jadi kena Nggak bisa ngomong. Pas sampai di dalam mobil bisa ngomong. Pas bisa ngomong, tapi dia ngeliat kaki gue gak ada nih katanya gitu. Apa gue ngeliat kaki gak ada. Lah kaki gue kemana nih katanya gitu. Ada yang bener loh, ini ada kaki lo, kata ceweknya gitu kan. Kaki gue gak ada katanya gitu. Kaki, akhirnya tadinya kan kalau mau ke rumah gua di komplek itu kan agak jauh tuh, Bro, ya perjalanan. Amalnya jadi turun di ini apa namanya Kiwi. Di Kiwi ada pangkalan ojek tuh. Bang, ini nih apa namanya pacar saya gak bisa jalan. Dibopong, Bro, kayak gak punya kaki tuh kan. Padahal dibopong. ini doang ya. Dibopong. Akhirnya dinaikin ke inian, jadi naik bertiga tuh, ya kan. Jalan masuk ke rumah nyokap gua kebetulan ya bisa lah gitu ya baca. Orang tua lah. Ya orang tua gua ya. Orang tua benar. Kenapa nih? Dia cerita tadi saya ngeliat ini, saya ketawain gitu kan. Ketawain, udah akhirnya keluar masuk ke bapak gua tuh, Bro. Tadi cerita, Bro, di situ. Jadi selain si setan itu gara-gara diketawain sama abang gua, dia punya misi, dia mau bercerita. Jadi itu setan. Ternyata, Bro, dulunya kuli, Bro. Kuli bangunan bikin proyek itu, apa namanya? Mall itu. Tapi pas malam dia tuh ada yang nyergap dia, dimasukin ke dalam molen, Bro. Molen gede itu dimasukin dalam molen. Oke, kecabik-cabik diuruk di situ. Itu ceritanya begitu. Tayangan tadi ya. Jebol ya. Dan abis cerita begitu, ya kan nggak bisa ngapa-ngapain juga, udah lama kan. Iya, bukti juga susah. Kagak mau pulang, minta dianterin sama bokap gua Ke tempat itu lagi. ke tempat situ lagi. Pakai motor jadinya. Itu jadi Bokap lu bojeng. Tapi sama abang. kagak kelihatan, maksudnya kagak kelihatan. dia naik motor ke situ aja. Iya, naik motor ke situ aja. Orang lain mah nggak tahu Iya, ya. nggak tahu. Heboh. Tak kasat mata kan. Dinginnya ini. Dia jemput pulang diantar. Iya. Kalau itu datang gak dijemput pulang gak diantar. Balik ya. Datang nggak dijemput, pulang minta antar. Iya. Ini beda ini. Gak disewain ojol, belum ada dulu. Belum ada, Bro. Mau disewain gak bisa. Tapi pilih format enggak sih kayak gitu-gitu? Ya, gua juga enggak. Karena bukan 1-2 kali kan. Iya, kalau dibilang nggak percaya tapi kejadiannya banyak. Rohnya yang ngasih tahu bahwasanya itu ada kejadian gitu kan. Iya. Kayak gitu kan namanya yang hal-hal seperti itu. Korin sih kalau gua sih korin. Iya. Ya kan Korin sama kudam beda gak sih? Enggak tahu dah, kayaknya sih. Korin anak depan lah sih itu. Siapa? Korin. Itu anaknya Ahmad Jubairi siapa ya? Koirunah. Gue temen gue SMA tuh. Biasanya kalau di kampung itu nih nyambat. Oh nyambat. Jadi kayak udah mau cerita. Oh gitu. Iya. Dia melalui itu cerita itu. Medianya gitu ya. Jadi penasaran gitu. Iya. Nyambat. Kalau di Cibubur emang mungkin banyak ini kan ya.
dulunya banyak tempat-tempat angker kali ya. Dulu tuh ada Setu tuh. Itu dulu pernah kering, Bro. Isinya tuh jalanan kereta, Bro. Anjir. Itu serius loh. Iya. Di Kodam tuh, di depan Kodam tuh. Itu kan ada Setu tuh ya. Namanya Rawa Dongkal. Itu banyak banget, Bro, yang mati di situ. Masih bocah-bocah kecil. Iya, main. Masuk ke dalam, ditemuin ini hilang, apa namanya, hatinya dalam hilang. Tangga gue pernah hilang soalnya. Jadi pasti dia mati itu. Iya. Tapi ketemu maksudnya. Ketemu. Cuman ada pencarian organnya lama nggak ada, gitu, gitu. organnya nggak ada. Gue nggak tahu, mungkin dimakan sama binatang yang nggak tahu juga ya. Atau organ kayak di Kamboja kan? Iya bisa jadi. Nah, yang di Kamboja itu kan juga kalau itu mah emang Gua nggak tahu bukan mitos itu itu. bukan manusia lagi itu menurut gue itu. Itu kan oknum. Iya. Itu gua nonton aja di TikToknya tuh. Gua scroll. Oh, ya. Anjir. Narasumber, Bro. Narasumber ini. Kamboja. Tadi kita ngomongin agak ada yang ngerti ya kan. Mau ngomongin itu lagi viral nih, agak ada yang ngerti. Kalau di Kamboja bukan setan. Bukan manusianya Manusianya seperti setan. Ya enggak, kalau kan gua kan juga apa dulu pas awal-awal kesini kan kadang pulang kerja gua karena gua sering lembur kan. Iya. Pulang jam 2, jam 3 gitu. Begitu lewat jalan-jalan sini kan masih udah kayak Iya, apa, gitu. gila kayak tempat jin buang anak katanya kan gitu Iya. kan. Udah. Gue cuma berpikirnya kalau gua ketemu orang ya nggak apa-apa namanya orang ya. Alhamdulillah ada temannya gue pikir gitu Iya, kan. kalau orang ya. Nah, kalau gua ketemu setan ya udah setan aja udah dia setan nggak ini Jadi gua nggak setan, mikir gua jadi tuh manusia gitu. apa namanya ya selama gua nggak gangguin lu jangan gangguin gue gitu kan beda. Nah yang repot itu kalau udah setan sama orang jadi satu. Orang Ya. setan. Iya. Begal. Ya, iya kan. Iya. Itu kan setan orang sama setan jadi satu. Iya. Susah kita Manusia ngebandingin. berkelakuan setan. Iya. Kalau orang aja kan kayak kita orang santai-santai aja malah bisa berteman. Iya benar. Iya. Mang Durus ini agak serem juga sih ya. Masuk ke sini ya. Waktu belum jalanan belum jadi tuh. Tapi alhamdulillahnya ya karena mungkin daerah sini agak apa namanya dekat sama stasiun ya. Jadi pertemuannya lebih cepat lah. Iya. Jalan juga dulu makan masih rusak dulu. Oh parah. Iya. Gelap. Amannya daerah ini itu awalnya karena kejadian di Sasak Panjang. Jadi yang rame itu ya. Hah? Yang waktu itu rame ya. Tetap Iya, panjang. Iya. Jadi yang di Betak itu motornya Kopassus yang di apa? Yang di Inkopa. Nah, jadi yang di Betak itu motor batangan, biasalah motor dinas kan. Iya. Di Betak sorenya turun satu kompi cuy. Diseser semua tanpa terkecuali. Nah, gue nggak tahu sih benar atau enggaknya karena gue cuma dengar cerita doang. Ketahuannya itu udah bawa laras panjang ditodong, dibongkar kan nggak ada kan. Tapi informasi valid dia nih pelakunya gitu kan. Dipaksa akhir ceritanya karena memang udah taruhan nyawa nih pikirnya kan. Ya udah bang, ntar bang tak ambil. Ada tali cuy. Ada tali ditarik. Itu ternyata dari dulu kan yang di belakang Sasak Panjang itu kan masih rumput-rumput semua itu. Iya. Masih sawah-sawah kan. Ditarik cuy. Dikubur di apa? Dikubur di sawah. Itu barangnya. Tapi udah tinggal mesin doang. Gitu. Yang lainnya udah pada Ini tahu bang, tadi gimana ini. tinggal ini bang gitu. Iya, tinggal ini bang katanya. Udah. Nah, itulah awalnya makanya agak aman di sini. Gitu. Nah, Aceh kok nggak salah Sampai sekarang sih alhamdulillah. Sampai sekarang. Kita mau pulang itu jam momennya. 12. Iya. Itu Sekarang mau udah rame, gue pulang jam 1 jam 2 Ya, sepi. Sekarang mau udah ya rame. alhamdulillah sih, mudah-mudahan aman terus lah. Iya, Depannya. Kan itu yang kita harapin. Ya yang dibilang yang takut ya yang dibilang RT tadi. Manusia yang bertama dengan setan. Iya. Udah manusia setan-setanan lagi. Tapi di Medan lagi marah gitu. Begal apa gitu. Masalahnya bukan apa lagi nyala, langsung terlihat ke tangan. Yang gelopoh. Iya. Tapi yang kayak gitu-gituan juga kita mesti apa namanya saring dulu lah informasi-informasi kayak gitu karena kan banyak juga yang cuman buat bikin resah orang aja gitu kan padahal beritanya nggak tahu kadang cuman bikin foto orang jatuh atau kayak gimana bisa dikasih captionnya
habis dibegal gitu di mana gitu kan orang resah gitu. Itu Susah ya, malah susah benar. ngebangun keresahan gitu. Cuman berharap kontennya atau foto postingannya ada yang banyak yang like kayak gitu kan. Iya, banyak viewernya. Ya sekarang buat drama kebanyakan. Nah, iya, yang kayak gitu-gituan kan kita mesti pinter-pinter lah buat ngebaca konten-konten yang begitu gitu. Saring sebelum sharing kan lagi. Iya, betul. Nah, itu RT kita tuh. Iya. Makanya dia Mesti pejabat. Makanya pejabat dia. Kadang-kadang mesti bener ngomongnya. Kadang-kadang. Ya oke deh. Teh. Jadi lu jangan pernah takut sama setan ya kan. Ya, setan yang takut sama kita. Lu perlu takutin adalah orang yang kesetanan. Itu intinya pembahasan kita. Itu dia. Iya. Dulu setan aja digunain coy. Iya. Kepala mekor. Ah, terus Iya kan mendapatkan keuntungan coy. oh, Iya. Iya dong. bener bro. Iya kan, valid itu. Itu tahun berapa ya? Udah ya. Gue tahun segitulah. Mungkin sekarang masih ada, cuman lebih Udah minor. lebih ke online-nya bro ya kan. Oke. Oh, lupa Gabi udah selesai soalnya. Iya. Iya kan konten kita juga selesai kayak. Iya. Intinya ada dan tiada. Tapi buat ngebuktiin kalau lu bukan, ya kan ada yang tadi yang gue bilang ada setan, ada orang yang ketemu yang nyampur sama setan, gitu. Ada orang doang ini kan. Kalau lu setan, lu nggak bisa nge-like, comment, sama subscribe kan? Bener kan? Di subscribe dulu guys. Kalau lu orang nonton begini, like, comment, and follow. Boleh juga tuh kalau follow dong. misalnya mau naruh cerita di komen, mau ketemu Iya, boleh. silakan. Nanti ini dia nih, udah luar siap nyeritain nih. Iya. Karena sengaja nih kita tahan dulu nih. Soalnya sebenarnya menggebu-gebu. Iya. Udah banyak janter buat di part 2-nya dah biar gitu. Udah banyak banget itu berlumpuk ya. Gitu. Kata dia tadi, biar dulu aja dulu ngomong, gue belakangan kata dia. Gue kalau ini rame, gue lanjutin ntar. Itu part 2-nya. Oke, sip. Oke kalau gitu. Selamat malam, selamat tidur. Blok S, tempatnya titik ngopi.